Tugas responsi Asbabun Nuzul, sebab turunnya ayat 285 sampai 286 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Artinya, Rasul beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Sebab turunnya ayat. Para sahabat Nabi Muhammad SAW adalah hamba-hamba Allah yang terbaik di umat ini setelah Rasulullah. Mereka adalah umat yang paling faham tentang syariat agama Islam setelah Nabi SAW. Mereka dididik langsung oleh beliau. Mereka sangat bersemangat mengamalkan setiap perintah dan meninggalkan setiap larangan yang disampaikan oleh Rasulullah kepada mereka. Mereka selalu menyiapkan hati mereka untuk menerima dan badan mereka untuk mengamalkan, hingga turun kepada mereka ayat 284 surat Al-Baqarah. Isi dari ayat tersebut menyebutkan bahwa semua amalan manusia akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla, baik yang tampak atau yang tersembunyi di dalam hati. Mereka mengadu kepada Rasulullah SAW. Mereka merasa keberatan. Mereka mengakui ketidaksanggupan mereka. Mendengar keluhan itu, Nabi pun menegur mereka, dan mereka pun patuh kepada beliau serta menyatakan bahwa mereka akan senantiasa dengar dan taat pada apa aja yang disampaikan sang baginda Rasul kepada mereka. Kemudian turunlah ayat 285 surat Al-Baqarah tentang keadaan mereka tersebut, dan setelah itu turun ayat 286
di surat yang sama, yang menyebutkan bahwa Allah tidak membebani hamba-hambanya di luar kemampuan mereka. Faedahnya, 1. Di antara sifat seorang mukmin adalah selalu mendengar dan taat atas setiap syariat Allah, sebagaimana yang dicontohkan oleh para sahabat. Setelah mereka memahami bahwa hal tersebut adalah ketentuan dari Allah, maka mereka pun menerimanya tanpa peduli lagi dengan risikonya. 2. Rahmat dan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang beriman, di mana Dia tidak membebani sesuatu syariat kecuali yang sanggup dilakukan oleh mereka. 3. Seorang hamba seharusnya memohon ampun atau afu kepada Allah, karena manusia tidak pernah lepas dari kekurangan dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Maka ia memohon agar Allah memaafkan kekurangannya itu, sebagaimana firman Allah, wa'fu anna, maafkanlah kami. Dan hendaknya pula ia memohon ampunan atau maghfirah atas dosa-dosa yang telah dilakukannya, sebagaimana firman Allah, waghfir lana, ampunilah kami. Sebab jika dosa-dosa seseorang tidak diampuni, maka dosa itu akan menumpuk padanya dan menutupi hatinya, dan bisa saja membinasakan serta menghancurkannya. 4. Anjuran untuk bertawassul dalam doa dengan sifat Allah yang sesuai dengan permintaan yang Dia panjatkan, seperti sifat rububiyah, yakni sifat Allah sebagai pencipta dan pengatur. Oleh karena itu, kebanyakan doa dalam Al-Quran diawali dengan penyebutan sifat rububiyah, seperti ucapan Rabbana, ya Tuhan kami, dan Rabbi, ya Tuhanku. Manfaat mengetahui ayat Al-Quran dan sebab turunnya. 1. Jadi lebih paham makna ayatnya. 2. Jadi lebih tepat dalam mengamalkannya. 3. Jadi lebih cinta dengan Al-Quran. Syukran, jazakumullahu khairan.